Halo semuanya, salam kenal dan selamat datang dalam video pembelajaran kita kali ini. Topik yang akan kita bahas adalah inovasi digital dan bisnis berkelanjutan. Oke, kita mulai ya. Kita hidup di era ketika teknologi digital berkembang sangat cepat, dan pada saat yang sama, dunia menghadapi tantangan besar seperti perubahan iklim, keterbatasan sumber daya, dan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap isu lingkungan. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisnis bisa tetap kompetitif, relevan, dan bertanggung jawab? Jawabannya ada pada inovasi digital yang berkelanjutan. Inovasi digital itu bukan hanya soal aplikasi baru atau platform online, tetapi juga bagaimana teknologi digunakan untuk menciptakan nilai baru yang lebih efisien, transparan, dan ramah lingkungan tentunya. Bayangkan sebuah perusahaan logistik dengan memanfaatkan artificial intelligence, mereka bisa merancang rute pengiriman paling efisien, sehingga konsumsi bahan bakar lebih sedikit dan emisi karbon berkurang. Hasilnya, biaya operasional turun dan reputasi perusahaan meningkat. Bisnis berkelanjutan menekankan keseimbangan tiga hal, profit, people, dan juga planet. Artinya, perusahaan tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampak sosial serta lingkungan. Nah, ketika digitalisasi dan berkelanjutan digabung, hasilnya adalah strategi bisnis yang lebih kuat, adaptif, dan memiliki daya saing jangka panjang. Oke, sekarang mari kita lihat tren inovasi digital berkelanjutan di dunia bisnis. Pertama, platform digital hijau. Contohnya adalah aplikasi Too Good To Go, memungkinkan konsumen membeli makanan surplus dari restoran dengan harga lebih murah. Konsumen untung, restoran tidak rugi, dan limbah makanan berkurang. Kedua, ada IoT atau Internet of Things. Dengan sensor pintar, sebuah pabrik bisa memantau penggunaan listrik dan air secara real time, sehingga efisiensi energi meningkat. Lalu berikutnya ada blockchain. Nah, teknologi ini dipakai untuk memastikan rantai pasok transparan. Misalnya, pembeli kopi bisa mengetahui apakah biji kopi yang mereka konsumsi berasal dari petani yang mendapat upah layak dan juga ramah lingkungan. Namun, tentu ada tantangan. Biaya awal seringkali tinggi, ROI tidak instan, infrastruktur digital belum merata, dan literasi teknologi masyarakat juga masih terbatas. Selain itu, banyak banget perusahaan masih bingung bagaimana cara mengukur dampak sosial dan lingkungan secara kuantitatif. Mengapa inovasi digital berkelanjutan bisa menciptakan keunggulan kompetitif? Ada beberapa alasannya. Pertama, efisiensi operasional. Dengan teknologi perusahaan bisa memangkas pemborosan energi, bahan baku, dan juga waktu. Kedua, diferensiasi pasar. Produk yang ramah lingkungan akan lebih disukai konsumen, terutama generasi muda yang peduli banget dengan isu hijau. Lalu ketiga, branding dan reputasi. Perusahaan yang dikenal hijau dan digital akan lebih menarik bagi investor, pelanggan, bahkan karyawan. Dan keempat, resiliensi bisnis. Perusahaan yang berkelanjutan lebih siap menghadapi regulasi baru, perubahan pasar, atau krisis rantai pasok. Oke, mari kita lihat dua contoh nyata. Pertama, Gojek dengan Go Greener-nya. Mereka mulai menyediakan opsi perjalanan dengan kendaraan listrik, sekaligus mengajak pengguna untuk berpartisipasi dalam pengurangan emisi karbon. Tantangannya memang ada, seperti infrastruktur, charging station yang terbatas, tapi langkah ini menunjukkan bagaimana teknologi digital bisa digabung dengan komitmen yang berkelanjutan. Kedua, ada Too Good To Go yang tadi kita bahas, inovasi sederhana, tapi dampaknya luar biasa, mengurangi food waste, membantu merchant, dan memberikan harga murah pada konsumen. Dua kasus ini sebenarnya menunjukkan bahwa inovasi digital tidak harus selalu mahal ataupun kompleks. Yang penting adalah mampu menjawab masalah nyata masyarakat sekaligus memberi nilai tambah.
Oke, sebagai kesimpulan, inovasi digital dan keberlanjutan bukan sekedar pilihan, tetapi juga kebutuhan. Perusahaan yang mampu menggabungkan keduanya akan lebih siap menghadapi tantangan global, lebih menarik di mata konsumen, dan lebih tahan dalam jangka panjang. Bagi kalian mahasiswa semua nih, pemahaman ini penting banget karena ke depannya nanti kalian tidak hanya akan menjadi pengguna teknologi, tetapi juga calon inovator, wirausaha, atau pengambil keputusan. Tugas kalian di sini adalah menciptakan solusi digital yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga ramah sosial dan lingkungan. Oke, terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya.